Warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mau mempresentasikan hasil kerja kami dengan dengan judul pengembangan jaringan SMK 13 PGRI Surabaya dengan pendekatan PPDIO untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya dan kualitas layanan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syafiq Al-Ghifari dengan NPM 22082010246. Dan saya Muhammad Rehan Laisa dengan NPM 22082012102448. Di sini ada latar belakang SMK 13 PGRI Surabaya menghadapi tantangan teknologi informasi dan mengadopsi pendekatan terkini, yaitu PPDIO, Plan, Prepare, Develop, Implement, dan Operate. Penerapan ini diharapkan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya dan kualitas layanan di sekolah. Dengan fokus pada pengembangan jaringan, SMK 13 PGRI Surabaya berpotensi optimal dalam menggunakan teknologi informasi untuk pembelajaran, administrasi, dan komunikasi internal. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi potensi PPDIO dengan menganalisis kebutuhan, tantangan, dan manfaat integrasi pendekatan ini di SMK 13 PGRI Surabaya. Hasil penelitian diharapkan memberikan panduan pengembangan jaringan di lembaga serupa dan berkontribusi pada literatur teknologi pendidikan dan pengelolaan jaringan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada pengumpulan data. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan dua aspek utama, yaitu kajian literatur dan observasi. Kajian literatur dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang jaringan komputer di SMK PGRI 13 Surabaya dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, repositori, buku, dan sumber lainnya. Sementara itu, yang observasi digunakan untuk memahami situasi jaringan komputer secara langsung di sekolah tersebut, memberikan gambaran mengenai kondisi dan dinamika yang terjadi. Selanjutnya ada pengelolaan data. Pengelolaan data dalam penelitian ini mencakup beberapa tahapan penting. Yang pertama ada evaluasi dilakukan terhadap situasi jaringan di SMK PGRI 13 Surabaya. Kemudian, analisis mendalam dilakukan terkait masalah dan kebutuhan jaringan yang ada di sekolah tersebut. Hasil dari evaluasi dan analisis ini menjadi dasar penyusun rekomendasi terkait desain manajemen jaringan di SMK PGRI 13 Surabaya. Selanjutnya yang terakhir ini ada PPDIO. Metode PPDIO merupakan suatu produser yang sangat sesuai digunakan sebagai strategi dalam perancangan dan pengelolaan jaringan karena dapat satu. Perencanaan jaringan dilakukan melalui pendekatan terpusat pada klien. Kedua, mendiskusikan pemikiran desain saat menyusun suatu rencana. Yang ketiga, melakukan perhitungan terhadap desain, permanfaatan, dan operasionalisasi. Yang keempat ada membentuk kerangka kerja untuk menyesuaikan aplikasi yang diperlukan oleh pengguna. Selanjutnya, Selanjutnya di sini ada pembahasan. Yang pertama ada prepare, yaitu PCPT ada 44 buah. Yang kedua ada switch ada 10 buah. Yang ketiga ada server PT 3 buah. Yang keempat ada router 3 buah. Modem ada 1 buah. Access point ada 6 buah. Smartphone PT ada 3 buah. Laptop PT ada 10 buah. Dan cloud PT ada 1 buah. Selanjutnya ada plan. Di sini ditampilkan gambar topologi jaringan dari SMK PGRI 13 Surabaya. Yang pertama, cloud in the home mengarah ke router dengan kabel Ethernet 1. Selanjutnya, router mengarah ke DU dengan kabel Ethernet 6. Selanjutnya, router mengarah ke toko dengan kabel Ethernet 0 dan ada switch 1. Yang ketiga ada
router mengarah ke kantor staff dengan kabel Ethernet 2 dengan satu switch. Selanjutnya ada router mengarah ke CCTV dengan Ethernet 9. Selanjutnya router mengarah ke bridge 1 dengan Ethernet 8, di mana ada 4 switch. Yang pertama switch untuk TU, yang kedua untuk aula, yang ketiga ada lab bahasa Inggris, dan yang keempat ada kantor industri. Selanjutnya ada router mengarah ke gedung A menggunakan Ethernet 5 dengan dengan access point. Selanjutnya dengan ada router mengarah ke lab 123, lab 12, ruang guru, gedung B dan perpus dengan Ethernet 3 dan terdapat 4 switch dan satu access point. Yang pertama ada switch utama mengarah ke lab 12, selanjutnya switch utama mengarah ke switch ruang guru, dan switch yang ada di ruang guru mengarah ke akses point yang ada di gedung B dan switch yang ada di perpus. Selanjutnya, router mengarah ke server dapodik, server KPM, dan server ujian dengan kabel Ethernet 7 dan satu switch. Selanjutnya, ada desain. Di sini terdapat satu server, tiga tiga router. Yang pertama router mengarah ke ruang staff dengan satu switch dan dua PC. Yang kedua ada lab 1 dengan satu switch dan dua PC. Yang ketiga ada Theta Mart dengan satu switch dan dua PC. Dan yang router yang kedua mengarah ke lab 2 dengan satu switch dan dua PC. Yang kedua ada ruang guru dengan switch satu dan dua PC. Selanjutnya, router yang ketiga mengarah ke perpus dan ruang TU, di mana perpustakaan dengan satu switch dan satu PC. Selanjutnya, ruang TU dengan satu switch dan dua PC. Selanjutnya ada simulasi. Berikut ini adalah tampilan Cisco Packet Tracer kami. Cisco Packet Tracer kami dengan studi kasus SMK PGRI 13 Surabaya. Di sini terdapat ruang server. Di dalamnya terdapat server PT, satu server PT, satu cloud PT, dan satu DSL modem. Di mana DSL modem langsung terhubung ke router 4 sebagai router utama yang berada di gedung A, dan router 4 mengarah ke router 5 yang terdapat di gedung B, dan mengarah ke router 6 yang ada di gedung C. Selanjutnya, di router 4 atau router utama, gedung A terdapat akses point gedung A, yaitu terdapat switch dan satu akses point, dan dan tersambung secara wireless oleh laptop dan smartphone. Selanjutnya, di ruang staff terdapat satu switch dan satu akses point yang terhubung secara wireless oleh tiga laptop. Selanjutnya, di lab komputer 1 terdapat satu switch dan 20 PC. Selanjutnya, di toko FT Famart terdapat satu switch dan satu access point dan terhubung secara wireless oleh beberapa pengguna. Selanjutnya, di gedung B, dari router 5 mengarah ke akses point gedung B terdapat switch dan akses point yang tersambung oleh beberapa secara wireless oleh beberapa pengguna. Selanjutnya di lab komputer 2 terdapat satu switch dan 20 PC. Dan selanjutnya di ruang guru terdapat satu switch dan satu access point yang terhubung secara wireless oleh beberapa pengguna juga. Selanjutnya di gedung C terdapat router 6 yang mengarah ke akses point gedung C dan terdapat satu switch dan satu access point
yang terhubung oleh beberapa beberapa pengguna. Selanjutnya di perpustakaan terdapat satu switch dan satu PC. Selanjutnya di ruang PU terdapat satu switch dan tiga PC. Selanjutnya saya akan mencoba tes ping di PC 4. Selanjutnya di sini saya akan mencoba tes ping dari PC 4 yang terdapat di lab komputer 1. Yang pertama saya akan mencoba tes ping di akses point gedung A terlebih dahulu dengan nomor IP 192.168.1.2. Di sini sudah berhasil tersambungkan dengan akses point yang ada di gedung A. Selanjutnya, saya akan mencoba tes ping dengan ruang staff yang ada di gedung A dengan nomor IP 192.168.2.3. Di sini sudah berhasil, sudah dapat terhubung dengan yang ada di ruang staff. Selanjutnya, saya akan mencoba tes ping di tempat yang sama di lab komputer 1 dengan nomor IP address 192.168.3.6. Ini sudah berhasil juga terhubung ke satu tempat yang satu. Selanjutnya kita tes ping lagi dengan toko Tefamart dengan nomor IP 192.168.4.2. Sudah berhasil terhubung dengan ruangan yang ada di toko Tefamart. Selanjutnya saya akan mencoba dengan akses point yang ada di gedung B dengan nomor IP address 172.1.0.1. Nah, berhasil juga terhubung dengan akses point yang ada di gedung B. Selanjutnya tes pin kembali dengan lab komputer 2 dengan nomor IP address 172.2.0.2. Sudah berhasil juga terhubung dengan lab komputer 2. Selanjutnya saya akan tes kembali dengan ruang guru yang ada di gedung B dengan nomor IP address 172.3.0.1. Ya, saya akan tes ping di gedung B di ruang guru dengan nomor IP address 172.3.0.1. Sudah berhasil disambung dengan yang ada di ruang guru. Selanjutnya saya akan tes ping kembali dengan akses point yang ada di gedung C dengan nomor IP address 10.0.0.1. Sudah berhasil terhubung dengan akses point yang ada di gedung C. Selanjutnya saya akan tes ping kembali
dengan ruangan yang berada di Zona C yaitu perpustakaan dengan nomor IP address 11.0.0.1. Sudah berhasil terhubung dengan perpustakaan. Selanjutnya yang terakhir eh, testing kembali yang dengan ruang TU dengan nomor IP address 12.0.0.1. Sudah berhasil terhubung. Selanjutnya saya akan mencoba menghubungkan ke server menggunakan web itu dengan perintah pgri 13.com. Sudah berhasil, sudah berhasil terampilkan. Kita buka di Surabaya sebagai berikut. Terima kasih. Selanjutnya ada kesimpulan hasil penelitian di SMK PGRI 13 Surabaya menunjukkan bahwa penerapan inovasi teknologi sangat penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya dan kualitas layanan pendidikan. Pengembangan jaringan di sekolah bertujuan untuk optimalisasi optimila, opti, Su- ulang, ulang, ulang. Jawab. Selanjutnya ada kesimpulan. Cok, Cok. Selanjutnya kesimpulan dari ulang, 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 ulang. Selanjutnya ada yang terakhir ada berupa kesimpulan dari penelitian Iya, kami. iya, Bismillah. iya, iya, iya. Yang terakhir adalah kesimpulan dari penelitian kami, yaitu hasil penelitian di SMK PGRI 13 Surabaya menunjukkan bahwa penerapan inovasi teknologi sangat penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya dan kualitas layanan pendidikan. Pengembangan jaringan di sekolah bertujuan untuk optimalisasi teknologi informasi dalam pembelajaran, administrasi, dan komunikasi internal. Melalui simulasi menggunakan aplikasi Kisco Packet Tracer versi 7, konfigurasi IP address, dan pengujian ping berhasil dibuktikan keberhasilan rancangan jaringan. Implementasi teknologi ini diharapkan dapat mempersiapkan siswa dan siswi dengan keterampilan relevan dan memperkuat posisi sekolah dengan sebagai pusat pendidikan progresif. Sekian. Kurang lebihnya, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.